Shalom. Ubur-ubur ikan lele, semua menangis leh. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, juga Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Timur 4, juga Ketua BKSAUA Sulawesi Utara, Pendeta Henry Meki Denga, Magister Teologi, yang sudah melayani sebagai kadim dalam ibadah yang penuh sukacita ini, dalam representasi sebagai Badan Pekerja Majelis Sinode. Bersama Ibu, selamat hari ulang tahun Ibu, Tuhan berkati. 60 ya Bu ya. Yang saya hormati seluruh Badan Pekerja Majelis Jemaat yang ada, dari Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 5 anggota Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, seluruh pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 29, seluruh penatua Kompel Kabipra, bahkan seluruh anggota Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru kolom 1 sampai kolom 29, dari anak-anak sampai lansia, yang semuanya saya sapa sebagai kekasih-kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati dan kasih juga Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan khusus, seluruh pelayan, anggota jemaat yang sudah berkenan hadir dari Jemaat Gemim Bukit Kemuliaan Sagrat Weru 2 Bitung 11. Yang saya hormati dan kasihi dari pemerintah, Bapak Camat, Bapak Meki Kontu, mohon maaf tidak menyebutkan gelar daripada saya salah menyebut. Juga tentu tak lupa saya menyebutkan yang saya hormati dan kasihi Diaken Alce Tangkudung Dondo Kambei, Master Kesehatan dan Apoteker, yang adalah Ketua DPRD Kota Manado. Saya sebut paling terakhir karena biasanya urutannya yang paling dihormati, yang paling terakhir, tapi juga bukan berarti yang disebut pertama berarti yang paling bawah. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya yang saya sapa sebagai kekasih-kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggal 12 April tahun 2021 saya menerima surat keputusan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang menugaskan saya untuk melaksanakan tugas sebagai pendeta jemaat di Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Dan tanggal 14 Februari tahun 2025 saya kembali mendapatkan SK dari Badan Pekerja Majelis Sinode untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Kemuliaan Sagrat Weru 2 wilayah Bitung 11. Kalau diukur dari tanggal SK, maka berarti ada 3 tahun 10 bulan saya di Jemaat Bukit Moria Tikala Baru, walaupun saat tahun 2021 itu acara penerimaan nanti dilaksanakan pada bulan Agustus bersamaan dengan, kalau saya tidak salah, hari ulang tahun jemaat, kalau saya tidak salah cara penerimaannya. Jadi 3 tahun lebih, katakanlah hampir 4 tahun saya melayani di Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Saya hanya mengharapkan dan selalu mendoakan kepada Tuhan, semoga pelayanan yang kami kerjakan
boleh bagaikan benih-benih yang ditebar untuk bertumbuh, sehingga makin hari Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru makin berakar, bertumbuh, dan berbuah sebagai umat tebusan Tuhan yang Tuhan sudah tebus, agar supaya beroleh keselamatan dan mengabdikan hidup kepada Dia. Saya belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas 17 ayat 10, Yesus berkata, berpesan, mengajar kepada murid-muridnya, kalau kamu sudah mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadamu, kalau kamu sudah mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadamu, maka hendaklah kamu mengatakan, kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melaksanakan apa yang harus kami laksanakan. Dan karena Yesus yang mengajarkan itu, saya juga mau mengatakan itu sekarang. Saya ini hanyalah hamba yang tak berguna. Saya hanya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Selebihnya Tuhan yang atur. Sehingga pelayanan yang kami kerjakan seperti yang saya harapkan dan doakan tadi, menjadi benih-benih yang bertumbuh dan berbuah. Jemaat Bukit Muria makin hari makin bertumbuh, makin berbuah bagi kemuliaan Allah. Salut dan terima kasih kepada seluruh Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru, Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus yang pada tahun 2021 bulan Agustus menerima saya dalam sebuah acara penyambutan penerimaan sebagai pendeta jemaat di Gemim Bukit Muria Tikalabaru. Paulus pernah berkata, dari semua rasul, saya rasul yang paling berdosa. Saya juga mau berkata seperti itu. Dari semua pendeta di Gemim, saya pendeta yang paling tidak layak. Tetapi Jemaat Bukit Muria mau menerima. Terima kasih. Saya di recovery di sini. Saya dipulihkan di sini. Saya diberi ruang dan waktu untuk kembali menjadi gembala. Dan bahkan dari sini kemudian saya diutus untuk mengemban lagi tugas-tugas struktural sebagai ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Terima kasih Jemaat Bukit Muria Tikalabaru. Banyak pujian tentang saya yang sudah didengar sejak minggu lalu sampai hari ini oleh Jemaat Bukit Kemuliaan. Jangan percaya Bapak Ibu, itu semua hanya pujian-pujian manusia yang saya sebenarnya tidak sampai setinggi itu. Saya hanyalah seorang hamba Tuhan yang sangat rendah, tetapi yang mencoba untuk kembali melaksanakan tugas panggilan ketika Dia mengembankan itu kepada saya. Jangan terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, sebab nanti kecewa. Nanti kita lihat saja nanti seperti apa. Karena itu, secara berturut-turut saya mau mengucapkan, dan bukan hanya secara berturut tapi secara spesial, mulai dari istri saya, anak-anak kami, Katarina Winanti. Terima kasih sudah menjadi istri yang baik, yang mendampingi saya dalam tugas-tugas kependetaan, yang memberi dukungan penuh, yang memberikan koreksi ketika koreksi perlu disampaikan. Terima kasih sayangku. Buat tuing-tuing tuh love-love di atas ini.
Aleta, anak bungsu kami. Terima kasih nak, mendampingi Papa terus. Anak-anak yang lain yang tidak sempat hadir. Ada satu yang sangat melukai hati saya. Saya selalu mendoakan dia. Yang paling sulung itu, meski sudah menikah, tetapi yang paling nakal. Dia sebenarnya pemain musik, Bapak Ibu, dia main musik di gereja. Tapi dia sudah meninggalkan saya. Ya, mungkin saya terlalu keras kepadanya. Tetapi ada saat yang saya tahu saya harus keras. Oleh karena dia sudah keterlaluan. Mohon maaf untuk kekurangan-kekurangan kami termasuk dalam hal itu. Untuk kekurangan-kekurangan dari keluarga kami dalam sepanjang pelayanan, mohon maaf. Yang kedua, terima kasih untuk pimpinan saya, pimpinan langsung, Ketua Jemaat, Bapak Pendeta Andri Mekidenga. Saya banyak sekali belajar dari beliau. Dalam hal spiritualitas, dalam hal strategi-strategi dan kiat-kiat leadership kepemimpinan, dalam hal metode-metode problem solving, pemecahan-pemecahan masalah di dalam rapat-rapat, sidang-sidang. Saya banyak mencuri ilmu dari beliau dan saya juga banyak menimba hikmat kebijaksanaan dari kepemimpinan beliau. Terima kasih Pak Ketua, yang bukan hanya tampil sebagai seorang leader, tapi juga telah menunjukkan diri sebagai sahabat bagi bawahan beliau termasuk saya. Menjadi teman dan sahabat bagi kami, rekan-rekan pendeta. Karena itu terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan pendeta, para kolega, teman-teman pendeta yang telah berjalan bersama selama ini dalam tugas pelayanan, yang dalam kebersamaan telah menjalin perasaan-perasaan emosional dalam kolegalitas itu, sehingga ada keterbukaan untuk saling memberi ide, saling membangun, saling menegur, saling mengoreksi, dan bersama-sama memajukan pekerjaan pelayanan di jemaat ini. Terima kasih teman-teman pendeta, Pendeta Dodolang, Pendeta Evert Dodolang, orang Bacan ini. Pendeta, mungkin ada yang kenal ya, Pendeta Ruth Dimpudus, Pendeta Syane Kansil, Pendeta Andre Kando, Besti, Pendeta Sony Kristen, kakak tingkat saya waktu di kampus. Pendeta Shirley Sombawatu Seke. Terima kasih ya teman-teman untuk kebersamaan selama ini. Terima kasih untuk Wakil Ketua Jemaat Penatua Joni Pontululi, Sarjana Hukum, Besti, yang telah menunjukkan keterbukaan dan kerjasama bukan hanya dalam hubungan sebagai BPMJ, Wakil Ketua dan Pendeta, tapi juga sebagai sahabat. Terima kasih Pak Nonong. Terima kasih kepada Sekretaris Jemaat, Penatua Sheila Mangindaan Kudati, STME, Besti, yang sama sekali lagi bukan hanya berelasi saya dengan beliau dalam relasi sebagai pimpinan dan pendeta jemaat, tetapi juga telah membuka komunikasi-komunikasi dalam nuansa persahabatan. Terima kasih telah menjadi kepala kantor yang hebat di kantor jemaat selama ini.
Terima kasih kepada Bendahara Jemaat Ibu Dr. Randa, Diaken Alce Tangkudung Dondo Kambei, MKes Apoteker. Terima kasih Ibu sudah menjadi bendahara yang sangat mendukung keberadaan hidup kami. Pernah satu ketika saya membawa sebuah laporan tertulis kepada Ibu Bendahara di rumah. Saat saya mau pulang minta diri, mau permisi Bu, selamat pagi. Ibu ini datang mendekati saya, kita lihat di tangan ada kertas putih, envelopes tuh. Kong Ibu rujuk pe kita pe saku kita tolak, Ibu hampir jatuh. Jangan Ibu, enggak boleh, saya enggak bersedia menerima. Karena Ibu hampir jatuh, kita tahan, Ibu pe tangan, ta isi di kita pe popoji. Tahu kata itu strategi atau bagaimana? Serta sampai di Oto, tak bilang, kenapa Ibu dah rujuk di popoji, tak kasih pamai tua. Lihat ke sana apa ini? Mai tua hitung pas sungguh mati Bapak Ibu. Orang waktu itu habis doi. Nyandak ada doi. Sungguh mati. Kok main tua reken 5 jeti. Oh Tuhan, sadiki jo Ibu. Mudah-mudahan hal seperti itu juga terjadi pada teman-teman pendeta. Kita bilang sadiki jo 5 jeti. Mai tua iko bilang, oh Tuhan, Tuhan tahu tong pe keadaan sekarang. Dia mau belanja barang, masuk di toko, so habis tuh doi. Karena toko belum bayar lepas dia. Memang luar biasa. Bukan hanya kali itu, tetapi dalam banyak kesempatan, Ibu Al mensupport pendeta-pendeta termasuk saya. Seringkali disupport secara pribadi oleh beliau. Secara manusiawi sebenarnya sayang sekali meninggalkan jemaat ini. Karena banyak sekali orang-orang yang berkemurahan hati dan berkemurahan tangan kepada pendeta-pendetanya. Akan tetapi seperti firman yang disampaikan tadi, seperti yang saya katakan juga kepada jemaat Bukit Kemuliaan tadi, kepada Pelsus dalam percakapan sejenak tadi, saya katakan saya datang di sini untuk melayani, bukan untuk mencari. Karena itu, kalau saya melayani, jangan pikir-pikir mau kasih amplop. Tidak perlu. Sudah dapat gaji, Bapak Ibu jemaat kemuliaan, 5 kolom. Tunjangan yang mereka berikan kepada saya 6,5 juta. Tunjangan wilayah, tepuk tangan dulu untuk Jumat. Saya enggak tanya ya, saya enggak tanya, kita mau pergi kong berapa gaji, enggak tanya. Mereka yang informasikan kepada saya, Pak Pendeta, tunjangan di sini 6,5 juta boleh? Kita bilang haleluya, puji Tuhan, 5 kolom 6,5 juta tunjangan. Wilayah diinformasikan kemarin, ketua jemaat 1,1 juta. Sinode, gaji saya sinode 3,5 juta, so 11 juta, secukup itu. Jadi jemaat Bukit Kemuliaan jangan ragu-ragu minta pelayanan pendeta, enggak perlu bayar. Enggak perlu kasih amplop. Ya. Karena kami sudah mendapatkan penghasilan tunjangan yang cukup. Jadi sekali lagi kalau mau mengikuti pikiran-pikiran manusia, mau tolak joto SK karena di sini berlimpah. Tapi tidak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Terima kasih kepada anggota-anggota BPMJ. Dari rayon 1 sampai rayon 5, Diaken Ibu Natasha Rumpesak Raintung, rayon 2, Penatua Yosi, Yonasiwi, maaf, Besti, Penatua
Ferry Sarapi, Rayon 2. Anggota BPMJ Rayon 3, Penatua Yosi, Yonasiwi. Anggota BPMJ Rayon 4, Penatua Jeffrey Panambunan. Anggota BPMJ Rayon 5, Penatua Sarah Obinaru. Terima kasih untuk kebersamaan dalam pelayanan selama ini, dan semuanya dengan pendeta-pendeta termasuk saya berelasi dalam nuansa persahabatan dan tidak semata dalam nuansa struktur, walaupun tentu kami juga selalu menghormati jabatan-jabatan struktural yang ada, sehingga tidak memanfaatkan persahabatan untuk menunjukkan sikap-sikap yang tidak hormat. Terima kasih kepada seluruh pelayan khusus Penatua Diaken kolom 1 sampai kolom 29. Terima kasih kepada seluruh Penatua Bipra, Penatua PKB Bapak Harley Mangindaan, Penatua WKI, Penatua PKB Bapak Penatua Dr. Harley Mangindaan, Penatua WKI Bapak Ibu Penatua Dr. Medi Merentek Wolah, Penatua Pemuda Nona Dr. Genuine Tendean, Penatua Remaja Penatua Fandi Manginsihi, Penatua Anak Penatua Hesti Aihuan. Terima kasih untuk semua komisi-komisi yang ada, Komisi Bipra, Komisi Kerja. Terima kasih atas jalinan kerjasama dan jalinan hati yang telah kita rajut selama ini. Seluruh jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru, dari anak-anak sampai lansia, dari kolom 1 sampai kolom 29, terima kasih. Lebih khusus kolom di mana saya terdaftar dan bersekutu, kolom 17, ada besti-besti di situ, Diaken Cecilia KW Tunas, Diaken Pirang Barbie, Penatua Rita Patinama. Entah kenapa saya kalau sebut Penatua Rita selalu cenderung menyebutnya Mantiri. Dulu ada Penatua Rita Mantiri di Bitung ya? Ada ya? Penatua Rita Rotin Suluh, maaf Ibu Pena. Pernah dalam doa saya menyebut Penatua Rita Mantiri, padahal Penatua Rita Rotin Suluh. Ini Pelsus kolom 17 di mana kami terdaftar sebagai anggota jemaat. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Terima kasih untuk dukungan. Terima kasih untuk support dari kolom 17. Terima kasih boleh bersama-sama bertumbuh dan berbuah sebagai anggota jemaat di kolom 17. Dan yang terakhir, terima kasih spesial untuk keluarga Penatua Rambing Roring, Bapak Rommel Rambing dan Ibu Penatua Gebi Roring, anak-anak Casey dan Elo yang telah menghadiahkan toga baru buat saya. Saya memakai toga yang baru sekarang, dihadiahkan oleh keluarga Penatua Rambing Roring. Terima kasih banyak. Waktu menerima itu dan buka saya sangat terkejut, istri saya sangat terharu dan menangis melihat saya ada toga baru. Toga saya yang pertama, yang toga kerah V itu, yang saya pakai kemarin di setiap saya serah terima atau biasa sambut di jemaat, saya pakai toga itu. Itu toga pertama yang diberikan oleh jemaat Gemim Elim Pangu Ratahan. Waktu itu saya vikaris di jemaat Bentenan Belang, tapi yang mensupport, membiayai saya jemaat mitra dari Bentenan itu, yaitu jemaat Elim Pangu. Dan mereka yang menyediakan toga itu. Sesudah itu saya tidak pernah beli toga. Masuk di jemaat ini saya pakai lagi toga itu, sudah ada robek-robeknya karena sudah tua, dijahit.
Dan tahu-tahu anak kami dari Jakarta kirim toga, tapi toga buatan dari GPIB sana, ya. Dan sekarang toga Gemim yang kedua yang dipersembahkan oleh Bapak Rommel dan Ibu Penatua Gebi. Terima kasih. Dan dalam pekerjaan pelayanan yang saya kerjakan sebagai manusia yang punya keterbatasan, tentu ada saja kekeliruan dan kesalahan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, yang menyakiti, melukai hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang membuat perasaan jadi tidak enak, pikiran jadi tidak tenang mungkin. Dengan segenap hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seiring dengan langkah kami nanti meninggalkan jemaat ini, kiranya kami sudah dimaafkan. Banyak sekali kesan yang terrekam dalam memori kepala saya yang pasti tidak akan saya pernah lupakan sepanjang kehidupan saya. Kenangan, memori di Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Dan saya kira semuanya adalah memori yang indah. Termasuk pernah planteng di motor di Tome. Tadi dong saya tunjuk reken, sampai hati dong saya tunjuk reken DP foto. Ada planteng di motor karena ada bawa trail waktu itu, tapi karena ujang malintuang. Begini jurang di sebelah kiri, untung masih selamat. Nah, itu pasti tak akan pernah terlupakan. Ya. Lebih kurang yang kami lakukan di jemaat ini, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk acara yang luar biasa di sore hari ini. Support, spirit, dan mental sungguh mendatangkan kegembiraan di dalam hati saya dan tentu hati dari istri dan keluarga saya. Apalagi dari Jemaat Bukit Kemuliaan datang sedemikian banyak, saya tidak sangka. Terima kasih sudah datang dalam acara pengutusan ini dan menyambut kami. Terima kasih untuk jemaat yang sangat antusias dan melepas kami dengan penuh keharuan. Terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan suasana ini, tidak akan pernah melupakan kerjasama kita, tidak akan pernah melupakan budi baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Dimohon